Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Air Movie. Alur film kali ini membahas sekelompok aktor yang sedang melakukan syuting film, tidak sadar jika mereka sedang berada di lokasi asli dengan kondisi dan situasi yang nyata dan berbahaya. Itulah cerita yang ada di film berjudul Tropic Thunder tahun 2008 ini yang tanpa banyak bacot langsung saja lanjut ke videonya. Selamat menonton dan cekicerot. Cerita dimulai di musim dingin tahun 1969. Kesatuan elit Amerika dikirim untuk misi rahasia di Vietnam Tenggara. Misinya adalah untuk menyelamatkan seorang sersan yang disandera di markas pemberontak, yang berlokasi di tengah hutan belantara. Banyak orang yang menilai jika misi ini adalah misi bunuh diri. Dan kisah akan dimulai dengan memperlihatkan perjuangan para tentara elit ini sedang berperang melawan para pemberontak Vietnam. Yang mana saat mereka akan melarikan diri, satu persatu anggota tentara elit ini pun tewas secara mengenaskan yang menimbulkan momen haru bagi mereka semua. Dan ya, adegan perang ini rupanya adalah proses syuting yang dilakukan oleh sekelompok aktor terkenal. Yang mana terjadi miskomunikasi antara sutradara dan tim special effect ketika ledakan dilakukan tanpa aba-aba dan tanpa ada kamera yang sempat merekamnya. Alhasil kejadian ini pun langsung viral berikut dengan kemarahan seorang pemilik studio atau produser arogan bernama Les Grossman yang mengalami kerugian besar akibat gagalnya syuting film action perang ini. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 3 aktor utama yang membintangi film ini. Yang pertama ada Kirk Lazarus, sang pemeran Iron Man yang kini membintangi film-film romansa bersama dengan Peter Parker. Kedua ada Jeff dan ketiga ada Tux Speedman, sang aktor laga yang terkenal berkat perannya dalam film action yang memiliki banyak sequel. Akibat kegagalan syuting ini Les Gross menentang produser sekaligus pemilik studio pun marah besar kepada semua kru yang terlibat. Terutama pada sang sutradara yang diberi hukuman berupa 1 pukulan wajahnya. Diwakilkan oleh salah satu kru yang ada di sana. Les Grossman tidak mau tahu. Pokoknya film ini harus beres secepat mungkin tanpa adanya biaya tambahan produksi. Alhasil si sutradara pun konsultasi kepada seorang veteran perang yang menjadi narasumber film ini untuk mencari solusi. Bagaimana menyelesaikan syuting tanpa memerlukan biaya besar. Yang mana si veteran perang ini menyarankan suatu ide gila. Dengan menempatkan para aktor di lokasi asli. Medan perang asli. Yaitu di hutan belantara Vietnam dengan menempatkan kamera tersembunyi di antara pepohonan. Selain Tux, Jeff dan Lazarus ada 2 aktor tambahan yang akan menjadi supporting aktor di film ini. Yaitu ada Alpa dan ada Kevin, di mana saat mereka sudah turun di lokasi yang berada tepat di tengah hutan belantara, sang sutradara langsung menjelaskan jika mereka akan berakting secara natural layaknya reality show tanpa ada arahan dari dirinya. Dan hanya mengandalkan sebuah peta lokasi. Serta gambaran skenario tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan ya, sang sutradara pun tewas ketika tak sengaja menginjak rancau darat. Di mana Tux dan kawan-kawan menganggap itu hanya special effect yang dilakukan oleh kru film untuk membuat syuting film ini seolah real, tanpa settingan. Di perbukitan kita akan melihat si Aba veteran bersama dengan sang ahli special effect yang sedang menunggu instruksi dari sutradara. Yang mana sebelumnya mereka sudah memasang peledak di beberapa titik yang akan diledakkan. Sesuai petunjuk dari sutradara yang kini telah tiada. Saat itulah mereka tidak sadar jika para pemberontak asli ternyata berada di hutan ini. Dan muncul setelah menganggap jika mereka semua adalah tentara Amerika asli. Sehingga ketika Tux dan teman-teman mulai berakting sesuai skenario. Tiba-tiba, ya, dari kelima aktor ini, hanya Tuglah yang paling semangat dan paling merasa menjadi pemimpin. Di mana para pemberontak ini pun terheran-heran. Ketika melihat aksi Tux yang sangat berani sekali maju tanpa takut terkena tembakan. Sehingga Aba veteran dan ahli special effect yang mendengar tembakan itu pun menganggap jika itu adalah aba-aba untuk mengaktifkan peledaknya. Setelah membuat para pemberontak kocar-kacir, Tux dan kawan-kawan pun segera melanjutkan perjalanan sesuai skenario yang ada di kertas dan peta yang diberikan sutradara. Yang mana saat mereka sudah berjalan masuk lebih dalam ke tengah hutan, Aba veteran dan ahli special effect pun mendarat di lokasi pendaratan.
Yang di situ mereka berdua cukup terkejut ketika melihat bekas ledakan yang menewaskan si sutradara, yang dari situ siapa mulai menyadari jika ini adalah sebuah bencana yang tidak ada dalam rencana. Yang ketika mereka berdua berdebat tentang hal itu, tiba-tiba kembali Ketuk dan kawan-kawan yang masih melakukan perjalanan yang tanpa sepengetahuan siapapun Jeff rupanya diam-diam membawa bubuk narkoba dalam kemasan permen jelly, yang mana Jeff ini diketahui sudah kecanduan terhadap heroin atau barang haram tersebut, dan harus mengkonsumsinya dalam waktu 2 jam sekali. Lazarus sendiri terlibat percakapan pribadi dengan Tuk mengenai situasi ini, bahwa dirinya curiga bahwa si sutradara benar-benar mati dan syuting ini sudah di luar kendali, yang mana tak sama sekali tidak mempercayai hal tersebut dan tetap kekeh mengira jika situasi ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam senario. Mereka sudah setengah perjalanan dan memutuskan untuk istirahat sejenak, yang mana Jeff mengalami kesialan tatkala permen jelinya dicuri oleh seekor kelelawar. Lazarus sendiri mulai meyakinkan teman-temannya bahwa ini semua bukanlah syuting lagi dan meminta Kevin untuk mengambil peta yang ada di tangan situ. Tiba di depan anak sungai, Lazarus akhirnya buka suara tentang situasi yang sedang mereka hadapi, di mana Lazarus berhasil meyakinkan semua orang kecuali Tuk untuk kembali ke tempat pendaratan dan sudahi syuting film yang konyol ini. Berbeda dengan Tuk yang masih percaya diri untuk menyelesaikan filmnya, dia memilih untuk tetap menyeberangi sungai sendirian, sesuai dengan apa yang ada di dalam skenario. Sementara Lazarus dan kawan-kawan kembali ke tempat awal, yaitu lokasi pendaratan. Tuk sendirian berjalan lebih dalam masuk ke dalam hutan, yang ketika malam hari tiba, terlihat dia membangun tenda kecil yang terbuat dari kertas majalah yang di bawahnya, sambil menonton film Ultraman pada iPad yang di bawahnya. Tak lama dia mendengar ada suara kukurusukan dari balik kegelapan, yang karena mengira dirinya sedang masih di-shoot banyak kamera, Tuk dengan karakternya pun seketika beraksi layaknya Rainbow dan berhasil membunuh seekor anak panda menggunakan sebilah pisau. Dan ya, keesokan paginya tak menyembelih pandanya dan menjadikan kepalanya sebagai helm properti, di mana tak menghubungi agensinya bernama Rick untuk komplain mengenai televisi permintaannya yang ada di kontrak, yang sampai saat ini masih belum dikirim oleh sang pemilik studio film, yaitu Led Grossman. Dan tiba-tiba, sementara itu Jeff mengalami sakau yang ditandai dengan wajahnya yang memerah, di mana dia nekat meminum air yang keruh dan berkeinginan untuk naik kerbau yang ada di tempat tersebut. Kembali ke Tuk yang sudah berada di markas para pemberontak, yang karena masih saja menganggap ini bagian dari syuting dan skenario, Tuk pun berakting dalam situasi interogasi yang membuat pemberontak tersebut kesal sendiri dibuatnya. Akibatnya Tuk pun dihukum dengan cara ditenggelamkan berkali-kali, yang hal itu disaksikan langsung oleh Lazarus dan kawan-kawan yang ternyata tak sengaja tersesat menuju markas pemberontak ini. Yang di situ Jeff seketika semringah tatkala melihat jika desa pemberontak tersebut merupakan pusat pembuatan heroin terbesar yang ada di Vietnam. Tuk pun dibawa menghadap sang ketua pemberontak yang ternyata masih bocil, di mana tak masih saja menganggap jika ini adalah bagian dari skenario. Sampai-sampai membuat si bos kecil ini kesal kepadanya. Saat itulah Tata sengaja meringis kesakitan seperti akting dalam film lamanya berjudul Simple Jack, yang ternyata si bos kecil dan seluruh penduduk desa ini hampir setiap hari menonton film tersebut, karena tidak memiliki hiburan lain yang membuat mereka semua seketika bertekuk lutut atau bersujud. Namun tetap si bos kecil akan menjadikan Tuk menjadi sandera untuk mendapatkan tebusan yang besar dari agensi yang menanganinya. Tepat saat Rick sedang menemui Let's Grossman untuk meminta televisi yang ada pada kontrak, para pemberontak itu pun menghubunginya untuk meminta tebusan, dan mereka menganggap jika itu hanyalah agensi lain yang mencoba merebut talentnya, sehingga Let's Grossman yang temperamental pun mengancam para pemberontak tersebut dan bersikap lebih galak dari mereka. Melacak nomor teleponnya, mereka cukup terkejut saat baru menyadari jika itu berasal dari pemberontak asli. Namun karena Les bukan tipikal orang yang udah diancam dan enggan bernegosiasi dengan teroris, Let's pun bersikap menyebalkan dengan bersikap seolah tidak peduli dengan keselamatan Tuk dan kawan-kawannya. Tuk sendiri dipaksa untuk menjadi Simple Jack dan melakukan pertunjukan untuk si bos kecil dan seluruh warga desa, yang mana saat dia sudah selesai melakukannya muncullah seorang anak kecil yang memberikannya boneka kayu berbentuk piala Oscar sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya telah menghibur semua warga selama ini. Yang hal tersebut cukup membuat Tuk terharu dan menganggap jika tempatnya mungkin adalah di sini.
Sementara itulah Lazarus dan kawan-kawan terlihat sedang menyusun rencana dengan Jeff yang masih terikat di pohon dalam kondisi sakau parah yang karena masih memiliki hati nurani, dan jiwa kemanusiaan dan kepahlawanan yang tinggi. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Tuk dari para pemberontak tersebut. Dengan menyamar sebagai salah satu warga desa Vietnam, Lazarus pun mendatangi markas pemberontak dengan membawa Jeff sebagai seorang tawanan. Yang ketika melakukan dialog dengan si bos kecil tidak berjalan lancar. Lazarus pun bersiap mengambil ancang-ancang dan setelah membuat para pemberontak bertekuk lutut, Jeff yang masih kecanduan pun segera membawa si bos kecil untuk menunjukkan di mana ruang heroinnya disimpan. Yang mana Alpat ditugaskan untuk mengawasi para pemberontak di saat Kevin dan Lazarus akan mencari di mana Tuk dikurung. Terjadi sedikit ketegangan ketika Jeff yang sedang ribet memakai baju diserang oleh si bos kecil yang ketika Jack berhasil menjatuhkannya. Dia melihat setumpuk heroin tergeletak di meja tepat saat ada Kevin muncul. Yang tak lama datanglah dua pemberontak dan di saat bersamaan Alpa yang kurang bernyali pun justru dibuat mundur oleh para pemberontak yang ada di luar. Di mana saat dia terpojok muncullah si Aba veteran dan ahli spesial efek yang sudah terbebas dan langsung membombardirkan markas tersebut. Di sisi lain Lazarus berhasil menemukan Tuk dan segera mengajaknya untuk kabur. Namun tak bersikap berbeda ketika menolak untuk diajak pulang. Karena ternyata dia merasa bahwa ini adalah rumahnya. Di sini dia lebih dihargai sebagai seorang aktor yang hal itu ditandai dengan boneka piala Oscar yang diberikan si bocah tadi. Sehingga Lazarus yang tidak punya cara lain pun terpaksa membuka wig brewok dan soft lansni untuk menunjukkan bahwa kehidupan mereka lebih penting daripada film ini. Special Effects sendiri terlihat sedang memasang peledak di jembatan ketika kawan-kawan sudah berkumpul dan bersiap untuk kabur menggunakan mobil. Yang ketika mereka sudah jalan muncul si bos kecil dengan RPG di tangannya. Dan berhasil meledakkan mobil tersebut. Beruntung tidak ada yang tewas dalam ledakan tersebut. Mereka semua segera berlari ke ujung jembatan yang di situ si Aba veteran sudah siap dengan helikopternya, namun Tuk tiba-tiba berbalik pikir ketika dia memilih untuk kembali dan tinggal di sini bersama si bocil yang sudah dianggap anak angkatnya sendiri, yaitu si bocah yang memberikan boneka kayu piala Oscar yang tak lama setelah dia kembali. Tuk terlihat berlari ke arah mereka semua dengan si bocah kecil dan menusuk-nusukkan pisau kecil kepadanya. Dan ya, si Aba berhasil meledakkan jembatan tersebut. Tetapi si bos kecil dan anak buah masih bisa menjangkau mereka dengan gas RPG-nya. Sehingga Tuk dan kawan-kawan segera menerbangkan helikopternya untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika si bos kecil akan meluncurkan RPG itulah muncul rig agensinya si Tuk yang membawa televisi TiVo. Sesuai permintaan di kontraknya yang mana saat RPG sudah diluncurkan Richege pun berinisiatif untuk melemparkan televisinya dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Beberapa waktu berlalu terlihat Lazarus tengah membacakan nominasi Oscar di mana tak berhasil menjadi aktor terbaik berkat perannya di film Thunder yang kemarin mereka bintangi. Di studio terlihat asisten Les sangat senang dengan penghargaan yang didapatkan oleh Tuk. Namun Les nampak biasa saja padahal itu semua adalah berkat film yang dibiayainya. Yang ternyata setelah asistennya keluar, Les rupanya memang benar-benar bangga dengan film tersebut. Yang hal itu dibuktikan dengan tarian yang dilakukannya sendirian. Tamat. Ending yang cukup membagongkan.